Cik cik cik. Urung metu ya. Nang Facebook ya? Siaran langsung Ansor Blingo ya. Wis metu ngono. Wis ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai yang senantiasa kami ikuti segala fatwa serta mauidhah hasanahnya. Tak terlupakan kepada segenap sahabat-sahabat Ansor Banser Ranting Blingoh yang senantiasa kami cintai dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Tak terlupakan untuk semua pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala kenikmatannya kepada kita semua, sehingga pada bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia kali ini kita dapat berjumpa lagi melaksanakan ibadah, melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Dan juga kita diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan rutinan yang dilaksanakan oleh Gerakan Pemuda Ansor Ranting Blingoh, yang insya Allah kegiatan ini membawa beberapa keberkahan dan kemanfaatan. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatul utmanya kelak di yaumil qiyamah. Pemirsa dan sahabat Ansor Banser yang berbahagia, pertama-tama pada malam hari ini untuk memulai aktivitas atau agenda rutinan yang diadakan oleh Gerakan Pemuda Ansor Ranting Blingoh untuk malam hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada segenap sahabat-sahabat yang telah rela meluangkan waktunya, pikiran dan tenaganya untuk terselenggaranya ngaji posonan Gerakan Pemuda Ansor Ranting Blingoh yang diadakan di markas Ansor Banser Ranting Blingoh, yaitu di rumah sahabat Alfun. Semoga untuk kedepannya nanti Ansor Banser Ranting Blingoh mampu membawa Ansor kepada jenjang yang lebih baik, pada jenjang yang lebih bermanfaat,
fid dini wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Tak terlupakan kepada segenap para kiai muda dan para asatid yang nantinya untuk acara ngaji posonan pada malam hari ini ikut mengisi atau memberikan tausiahnya di media Ansor Blingoh. Semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan diberikan keluangan waktu untuk ikut serta mengisi kegiatan pada malam hari ini. Untuk yang ketiga kalinya kami mewakili dari Majelis Dakwah dan Sholawat Rijalul Ansor Ranting Blingoh sangat berterima kasih juga kepada segenap partisipan atau donatur yang ikut serta menyumbangkan sedikit rezekinya untuk acara pada malam hari ini. Semoga dengan mengikuti atau memberikan sedikit rezekinya pada malam hari ini ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan kemanfaatan dan kebaikan daripada acara pada malam hari ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Islam, masyarakat Blingoh, khususnya umumnya untuk negara tercinta kami Indonesia Raya. Untuk selanjutnya kita awali dengan bacaan suratul Fatihah yang kita khususkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terlupa kepada semua para masyayikh, pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama yang telah mendahului kita, dan kepada guru-guru kita yang telah berada di alam kubur. Semoga semua ilmu yang telah kita serap, semua ilmu yang telah kita timba dari beliau-beliau menjadikan ilmu yang berkah, manfaat di dini wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Ala hadinatis salihah biridhaillah wa bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karamati sayyidina sultan al-awliya Syaikhul Qadir al-Jilani, bi karamati masyayikhina wa asatidina wa muassis jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami akan memberikan sedikit pengajian atau kajian pada malam hari ini. Semoga nantinya dapat bermanfaat untuk kita jadikan latihan untuk kedepannya nanti para dai muda atau kiai-kiai muda NU untuk dapat memunculkan diri ke permukaan untuk menjawab tantangan zaman. Semoga nantinya khususnya untuk Ansor Blingoh selalu jaya, selalu maju, amin Allahumma amin. Pada malam hari ini kami menjelaskan tentang hikmah atau disyariatkannya puasa. Puasa itu adalah sebuah ibadah yang sangat istimewa yang dikhususkan untuk kita para kaum muslimin seluruh dunia, yang mana puasa sendiri memiliki beberapa hikmah, beberapa manfaat yang nantinya bermanfaat bagi kaum Islam yang menjalankan ibadah puasa tersebut. Dalam kitabnya Imam Ali As-Sabuni menjelaskan rahasia atau hikmah
puasa itu juga diterangkan oleh sebagian cendekiawan. Wa arrafa sirra hikmatihi al-uqala wal ulama fa adraku ba'da fawaidihi wa asrarihi. Dan hanya cendekiawan juga para ulama mereka memberikan penjabaran tentang sebagian daripada manfaat atau rahasia-rahasia puasa. Wa iyadahum fi dzalika al-atibba, juga dikuatkan oleh sebagian pakar kesehatan untuk tentang manfaat daripada puasa. Beliau-beliau berpendapat bahwasanya puasa adalah sebuah obat yang sangat mujarab, sebuah benteng yang sangat baik untuk tubuh kita, dan juga obat yang mujarab untuk berbagai macam penyakit yang ada di tubuh kita. Ini dikatakan dalam kitabnya Fara'au fi siyami a'dhama ilajin wa khairu wiqayatin wa anjaha dawain likasirin minal amradi al-jasadiyah, yang mana setiap penyakit atau apa yang dirasakan oleh tubuh ini tidak mengenakkan, itu tidak lain adalah obatnya adalah harus tarak, allati la yafa'u fiha illa al-hamiyatu al-kamilah. Jadi obat yang paling mujarab adalah jika kita mengalami sebuah sakit, itu harus mau tarak atau menjauhi apa yang dilarang, atau mencegah dari mengkonsumsi apa yang tidak baik untuk tubuh kita. Wal inqita'u 'anit ta'ami wasyirabi muddatan minaz zaman, juga untuk memutuskan makan dan minum sekedar untuk beberapa saat untuk mencegah penyakit itu semakin parah. Itu diantaranya. Dan puasa di sini mempunyai peran penting, di mana kesehatan tubuh kita, jika perharinya kita porsir terus untuk mengkonsumsi berbagai macam makanan, mulai dari yang instan ataupun yang tidak instan, ini kemungkinan juga kurang baik. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa. Yang pertama dipandang dari segi kesehatan, itu memang untuk kebaikan pada diri kita. Yang selanjutnya, fa innallaha azza wa jalla ma syara'al ibadat illa lirabbiya fil insan malakatat taqwa wa liyu'awidahu 'alal khudu'i. Setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak halnya seperti puasa, itu untuk melatih seorang manusia, untuk melatih jiwa muttaqinnya menjadi pribadi yang muttaqin, untuk membiasakan tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasyamu ubudiyatun lillah wa imtisalun li awamrihi. Sedangkan puasa adalah sebuah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Allah, wattiqan lihurmatihi, dan juga menjaga ngrekso hormat atau ngergani datang Gusti Allah. Maka dalam hadis dikatakan tentang puasa, dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amaliyah anak Adam itu
kembalinya kepada anak Adam tersebut, kecuali puasa. Karena puasa itu milikku Allah, dan aku sendiri Allah yang akan membalas pahala bagi orang yang puasa. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, karena orang yang berpuasa telah mau meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, dan juga syahwatnya karena aku Allah. Maka ketika seorang insan muslim merasa bahwasanya dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan pasrah, maka ia akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah dan hukum-hukum Allah. Nah, ini adalah puncak daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia sadar akan perintah, ia sadar akan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesadaran tersebut ia mau menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah daripada disyariatkannya puasa, ya tarbiyatun nafsi wa ta'widuha ala sabri wa tahammulil masyaqi fi sabilillah, yaitu mendidik jiwa agar jiwa itu terbiasa melatih kesabaran dan mampu untuk menanggung setiap tekanan atau kesulitan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa ini mampu untuk mendidik kekuatan diri kita untuk tidak begitu banyak keinginan mengikuti hawa nafsu, sehingga nafsu itu fala yakunu abadan lil jasad wala asiran lisyahwat, sehingga nafsu atau jiwa kita ini tidak menghamba kepada jasad dan tidak juga menghamba kepada syahwatnya, yang nantinya akan timbul nurul basirah, nurul akli, cahaya daripada mata hati dan juga akalnya. Begitu. Untuk hikmah yang ketiga, puasa ini mendidik manusia mempunyai jiwa yang kasih sayang, mempunyai rasa welas asih terhadap sesamanya. An-shauma yurabbi fil insan malakatal hubbi wal adfi wal hanan wa yaj'alu minhu insanan raqiqal qalbi, yang mana dampak atau buah daripada orang yang menjalankan puasa ini menjadikan hatinya lembut, hatinya lemah lembut, hatinya bersih. Dengan hati yang bersih, maka untuk menjalankan setiap ibadah, insya Allah ia pun akan semangat dan juga dengan tanpa adanya paksaan. Wa yuharriku fihi kawaminal iman. Falaisa asyamu hirmanan lil insani 'anit ta'ami wasyirab. Dan juga puasa tidak hanya menjadi batasan atau membatasi manusia itu untuk tidak makan dan juga tidak minum, akan tetapi huwa tafjirul litaqatir ruhiyati, huwa tafjirul litaqatir ruhiyati fi nafsil insan. Tujuan utamanya adalah untuk menguatkan
jiwa spiritualitas manusia itu sendiri, untuk menguatkan jiwa spiritualitas manusia itu sendiri. Jadi orang yang melaksanakan puasanya dengan sungguh-sungguh, insya Allah jiwa spiritualnya akan timbul. Liyushira bi syu'uri ikhwanihi, maka ia akan merasakan apa yang dirasakan oleh temannya. Contohnya ketika ia merasakan lapar, maka ia akan juga berpikir merasakan bagaimana orang-orang yang lapar seperti ini, yang tidak makan seharian, merasakan lapar yang amat sangat. Wa yuhissu bi ihsasihi, dan mereka pula akan merasakan dengan panca indera mereka bagaimana perasaan orang yang merasakan kelaparan, merasakan kepayahan dalam menahan haus dan dahaga, yang akhirnya fayumiddu ilaihim yadal musa'adati wal aun. Buahnya adalah ia akan mau mengulurkan tangannya untuk membantu dan menolong sesamanya, tidak pandang bulu apa itu ras agamanya, karena ini adalah buah daripada ia melaksanakan puasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga sahabat-sahabat Ansor Banser yang berbahagia pada malam hari ini. Yang selanjutnya puasa. Hikmah puasa yang keempat, anna shauma yuhadzibun nafsa al-basyariyah, mampu membersihkan jiwa manusiawi kita, mampu membersihkan jiwa-jiwa kita yang kotor. Bima yurisuhu fiha min khaufillahi jalla wa'ala, yaitu dengan menanamkan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, umuraqabatuhu fis sirri wal alan. Dan orang yang melaksanakan atau menjalankan ibadah puasa ini akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai, kecuali memang orang tersebut sering melaksanakan atau melanggar aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa tidak ada yang melihat atau merasa tidak ada yang mengawasi, ia berani untuk melakukan apa yang dilarang oleh syariat. Mangan delik-delik, rumasane wong gak roh, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat. Apa yang menjadi buah tertinggi daripada ketakwaan adalah seseorang ini akan merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis dijelaskan, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Di tempat sepi kita bertakwa, di tempat ramai kita bertakwa, di depan orang kita bertakwa, di belakang orang pun kita bertakwa. Maka wa yaj'alul mar'u taqiyan naqiyan yabta'idu an kulli ma harramallah, yang akhirnya ia akan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan umat Islam untuk berpuasa adalah
konsep la'allakum tattaqun. Wa al-husul ala martabatit taqwa. Allah tabaraka wa ta'ala hina dzakara al-hikmah min masyru'iyatis syam qala la'allakum tattaqun. Jadi derajat takwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan diberikan oleh orang yang melaksanakan puasa ini tidak hanya sekedar menjalankan tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari, tidak kumpul dengan istri di siang hari, tidak hanya itu, tapi juga dari aspek secara batiniah kita menjalankan puasa ini kita harus juga menahan dari sisi batiniah kita. Apapun hal yang membatalkan dari pahala puasa pun kita harus jauhi. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga kita mampu menahan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga batiniah kita. Di antaranya menjaga dari berprasangka buruk, menjaga dari berpikir yang tidak baik, menjaga dari lisan kita untuk berbicara yang tidak baik, menjaga kuping kita, telinga kita dari mendengarkan hal-hal yang tidak baik, menjaga mata kita dari hal-hal yang tidak baik. Karena sejatinya jika puasa kita ini kita selingi dengan hal-hal tersebut, kita hanya akan mendapatkan haus dan dahaga saja. Maka rubba shaimin, banyak orang-orang yang berpuasa, rubba shaimin syamihi illal ju'u wal atasu. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa yang didapat hanyalah lapar dan dahaga. Karena apa? Karena yang ia jalani hanya puasa secara lahiriah, tidak dibarengi dengan puasa secara batiniah. Padahal tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atau mensyariatkan umat Islam untuk berpuasa adalah agar orang tersebut, agar insan tersebut menjadi insan yang bertakwa, insan yang mempunyai budi pekerti yang baik, insan yang mempunyai rasa toleransi, rasa belas asih terhadap sesamanya, dan merasa bahwa dia adalah seorang hamba yang seharusnya atau selayaknya menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ansor Banser yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira untuk pembukaan pada malam hari ini saya cukupkan untuk kajiannya. Apabila nantinya ada kurang atau lebihnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah nantinya untuk selanjutnya kita akan mengikuti kajian untuk acara ngaji posonan Ansor ini diisi oleh kiai-kiai muda dari Ansor Banser Ranting Blingoh, dan juga diisi dari sahabat PAC. Semoga nantinya membawa kemanfaatan, keberkahan ke depannya bagi seluruh jajaran pemuda Ansor untuk menjadi kader insani yang islami, dan semoga nantinya NU di Ranting Blingoh ini semakin maju, khususnya umumnya NU di dunia ini semakin jaya. Amin, Allahumma amin. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan awal dan akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.